Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Retno Aryani dari IAIN Tulungagung jurusan Tadris Matematika dengan nomor NIM 12204193003. Nah, di sini saya akan melanjutkan tutorial dari fitur-fitur Microsoft Matematik. Jadi langsung saja kita mulai tutorialnya. Langsung kita buka aplikasi Microsoft Matematiknya ya teman-teman. Nah, jadi untuk tampilan awal pada Microsoft Matematik seperti ini ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai beberapa fitur yang ada pada Microsoft Matematik seperti INK, Equation Solver, dan juga Formulas and Equation. Namun pada Formulas and Equation ini hanya beberapa fitur saja yang sudah kita pelajari. Sisanya kita pelajari hari ini ya. Kali ini kita akan belajar mengenai Formulas and Equation, di mana ada 3 rumus yang belum kita pelajari. Nah, pada video sebelumnya ada algebra, geometri, trigonometri. Nah, yang belum kita pelajari yaitu law of exponent, property of logaritma, dan juga konstanta. Kita klik dulu law of exponent ya. Nah, di sini ada banyak sekali rumus-rumus eksponen yang sangat mudah. Ini juga memudahkan kita untuk menghitung eksponen ya teman-teman. Kita ambil contoh pada rumus yang pertama, kita klik rumusnya lalu kita klik copy. Setelah kita klik copy, nah pada bagian kotak di bawah langsung kita klik paste. Nah, maka akan muncul rumus seperti di bawah itu. Nah, untuk memudahkan cara penggunaannya, pada bagian sama dengan ke kanan itu kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, lalu kita tinggal mengubah nilai-nilainya. Misalkan nilai X itu sama dengan 4. Lalu M-nya saya buat 8. Lalu X yang kedua saya buat 4 dan yang nilai N saya buat 4. Sehingga kita tinggal klik enter berapakah nilai dari 4 pangkat 8 dikali 4 pangkat 4. Nah, akan muncul pada kotak tabel di atas di mana yang kita masukkan datanya tadi 4 pangkat 8 dikali 4 pangkat 4. Nah, lalu hasilnya bisa kita lihat dari output. Untuk solusinya kita klik solution tab. Nah, jadi seperti itu. Kita ambil contoh lagi, misalnya kita mau buat rumus yang nomor 3, kita klik copy lalu klik paste lagi. Caranya hampir sama ya teman-teman. Nah, untuk sama dengan ke kanan ini tetap kita hapus. Kita tinggal rubah, misalkan X sama dengan 5, lalu M-nya sama dengan 4. Mohon maaf, M-nya sama dengan 2 dan N-nya sama dengan 4. Langsung kita klik enter. Nah, maka akan muncul seperti ini, di mana ada inputnya, lalu outputnya itu hasilnya, dan solution step, solusi dari permasalahan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita hapus dulu untuk ke contoh berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang logaritma. Kita klik ya, properties of logaritma. Nah, ada banyak sekali ya rumus logaritma ini, seperti log B1 sama dengan 0, log B sama dengan 1. Nah, bisa kita tarik ke bawah, masih banyak sekali rumus-rumus dari logaritma. Ini sangat memudahkan kita sekali untuk menghitung logaritma. Nah, kita ambil contoh pada rumus yang kedua. Kita klik rumusnya, lalu kita klik copy. Lalu pada tabel bagian bawah kita klik paste. Nah, seperti biasa sama dengan ke kanan kita hapus dulu ya. Lalu kita rubah nilai B sama dengan 10. Kita rubah dulu pada nilai B-nya. Nah, lalu kita klik enter. Nah, sehingga akan muncul tabel di atas seperti itu. Misalkan kita mau ambil contoh lagi.
Nah, saya mau ambil contoh pakai rumus ini. Untuk cara-caranya tadi seperti di awal ya, kita klik rumusnya, lalu kita klik copy, lalu kita paste. Nah, kita rubah dulu nilai B-nya, juga nilai X sama Y-nya. Lalu kita klik enter, maka akan muncul inputnya seperti itu, outputnya, dan juga nominal desimalnya, hasil desimalnya seperti apa. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk contoh dari logaritma. Lalu yang terakhir kita buat contoh konstanta. Nah, pada konstanta ini bukan hanya konstanta matematika saja, tapi juga ada konstanta fisika, kimia, dan juga yang lainnya. Nah, ini juga sangat memudahkan kita kalau misalkan kita menghitung nilai-nilai yang terdapat konstantanya seperti pi ataupun yang lainnya. Jadi masih banyak sekali ya untuk rumus-rumus konstantanya. Bisa kita cek. Nah, kali ini kita akan membuat contoh dari rumus pi saja ya teman-teman, yang masih berhubungan dengan matematika. Seperti biasa, kita klik rumusnya dahulu, baru kita klik copy. Nah, lalu bisa kita paste pada bagian kotak di bawah. Nah, untuk konstanta ini tetap sama dengan ke kanan itu kita hapus semua. Sehingga hanya tinggal simbol pi saja. Misalkan di sini saya membuat 20 dikali 2 kali pi. Nah, untuk simbol perkalian kalian bisa ketik di keyboard dengan tanda bintang seperti pada gambar ini ya. Lalu bisa juga kalian buat misalkan mau dibagi, kalian bisa pakai tanda atau, simbol atau maksudnya. Nah, untuk dikurangi atau ditambah itu kalian pakai kurung kurawal dahulu ya teman-teman. Nah, sehingga nanti ketika kita enter akan muncul seperti ini, dimana outputnya yaitu 20 dikali 2 per pi dan outputnya 40 pi, sehingga nominal desimalnya itu 125,663 dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Misalnya kita mau buat contoh pakai dibagi, nah bisa banget. Langsung saja kita klik rumusnya ya. Kita klik rumusnya terlebih dahulu. Kita klik copy, lalu kita paste lagi. Nah, untuk yang sama dengan ke kanan tetap kita hapus ya teman-teman. Lalu kita buat misalnya 20 per pi. Berapakah nilainya? Langsung saja kita klik enter. Nah, maka akan muncul seperti tabel di atas itu, dimana input yang kita masukkan yaitu 20 per pi, lalu outputnya 20 per pi, dimana pi-nya nilainya 3,14, sehingga nanti akan ketemu 6,3666 dan seterusnya. Nah, alhamdulillah seperti inilah contoh dari fitur-fitur formulas and equation. Alhamdulillah selesai sudah tutorial dari saya. Apabila ada salah kata maupun tingkah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Aryani dari IAIN Tulungagung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.